Putri Nasik Maminanti, but you can call me Miss Putri. Today, I'm gonna give you new materials. The material is about descriptive text. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, kalau sudah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Simak video ini baik-baik ya. Let's get started. So, let's start it. Today, we're gonna learn about descriptive text. And we gonna find out what is descriptive text, definition of descriptive text, generic structure of descriptive text, and example of descriptive text. First, let me explain about definition of descriptive text. But before that, what do you know about descriptive text? Anyone know what is descriptive text? Okay. Descriptive text is text which is say what person or a thing is like. So, the purpose of descriptive text is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, jadi pengertian dari descriptive text adalah teks yang menjelaskan seseorang atau sesuatu atau bisa jadi tempat itu seperti apa, dan tujuannya adalah untuk mendescribe atau menjelaskan atau memberikan deskripsi dengan jelas tentang seseorang atau benda atau tempat. Next is generic structure of descriptive text. First is identification. In this section, in first paragraph, contains about introduction of person, place, animal, or object that will be described. Jadi, dalam identifikasi itu menjelaskan benda, seseorang, atau hewan, atau tempat secara umum. Lalu yang kedua adalah identifikasi. I'm sorry. Jadi identifikasi itu ada di paragraf pertama. Nah, ini contoh yang disebut identifikasi. Selanjutnya, description. Contains of describe parts, qualities, or characteristic of the persons, object, or place being described. Jadi, dalam description ini, adanya di paragraf kedua, ada mulai menjelaskan secara detail objek apa yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, example of descriptive text. Tahu contoh dari descriptive text. Nah, ini contoh descriptive text tentang historical place atau tempat bersejarah. Dan ini adalah paragraf pertama atau yang disebut identification. Jadi dalam paragraf ini menjelaskan secara umum Borobudur Temple itu seperti apa secara umum, tempatnya di mana, seperti itu. Nah, ini paragraf kedua atau yang disebut description. Di sini mulai menjelaskan tentang Borobudur Temple secara detail. Okay, that's all from Miss Putri, and thank you so much for watching, and hope you guys can understand